Nah, hari ini kita bakal ngomongin yang namanya pembesaran anakan. Oh, kalau misalnya anakan panen tua sama panen muda itu pasti anakan yang panen muda itu jelek. Selanjutnya saya juga mau bahas hari ini adalah tinggi air ya. Jadi apakah sebenarnya ikan arwana ini butuh arus ya kalau lagi besarin? Itu kan tadi ikan yang makan gabus sama kodok. Saya akan kasih contoh lagi ikan yang makannya ulat Jerman dan cacing untuk kecilnya ya teman-teman ya. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MikeLab.vlog. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Kali ini kita mencoba untuk membuat vlog lagi. Kali ini nggak terlalu lama. Kalau kita lihat dari video kemarin, 2 minggu saja kita udah mulai mau upload lagi. Nah, hari ini kita bakal ngomongin yang namanya pembesaran anakan. Jadi banyak banget teman-teman yang selalu nanya sebenarnya gimana sih cara pemeliharaan anakan, gimana sih caranya supaya anakannya bagus. Kita akan ngomongin sebenarnya seputar tentang pembesaran. Nah, hari ini saya mau memakai contoh dari anakan soju namanya ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat di sini kita punya anakan yang udah ukurannya 25 sentian kurang lebih teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat memang speknya lumayan. Jadi kalau kita lihat ekornya itu memang lumayan gondrong, dayungnya juga udah melebihi dorsal fin. Ada sebagian yang memang udah mau nyentuh ke sebagian udah mau nyentuh anus gitu ya. Jadi saya mau share aja sedikit pengalaman saya tentang ikan ini gitu. Jadi mitos yang sekarang selalu ada di pasaran itu bahwa oh, kalau misalnya anakan panen tua sama panen muda itu pasti anakan yang panen muda itu jelek. Saya belum bisa ngomong 100%, tapi saya mau membagikan cerita sedikit aja ke teman-teman. Nah, kalau sejarahnya ikan ini sebenarnya teman-teman, kalau kita tarik garis panjang, sebenarnya ikan ini ada sampai sekarang itu karena dipanen muda banget. Jadi waktu itu saya panik dan memang belum pernah yang namanya ada ngerem. Nah, ikan ini dipanen pada saat umur 8 hari aja. Nah, ini footage-nya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini adalah ikan yang dipanen cuman telur dan titik doang, belum ada ikannya sama sekali gitu loh. Nah, jadi kalau saya lihat sebenarnya hal yang paling membedakan antara panen muda dan panen tua itu adalah dari tingkat pertumbuhannya aja sih teman-teman. Karena katanya kalau misalnya kita panen tua itu ketika terjadi pengeraman di mulut itu biasanya pertumbuhan ikan itu lebih cepat kalau di alaminya di mulutnya. Jadi kalau dia ngeram 40 hari mungkin dia udah jadi anakan lepas telur, sedangkan saya yang 8 hari panen ini, pas saya muter itu sekitar 2 bulan baru dia lepas telur. Perbedaannya di situ kalau saya lihat ya. Nah, terus setelah jadi lepas telur, apakah pertumbuhannya tetap lama Bang Mike? Enggak, setelah lepas telur pertumbuhannya sebenarnya sama aja gitu. Jadi kayaknya yang membedakan itu adalah awal-awal dari telur sampai lepas telur itu dia akan lebih lama. Nah, terus biasanya juga teman-teman kalau yang namanya panen tua itu biasanya dayungnya ngangkat, benangnya ke atas dan banyak bengkok-bengkok di pangkal dan di tengah-tengahnya gitu. Nah, kebetulan kali ini saya tidak mengalami hal itu ya, karena saya muternya bener juga mungkin ya gitu. Ada hokinya di situ. Jadi itu hal pertama yang saya mau omongin. Nah, kedua teman-teman, teman-teman selalu nanya gimana sih sebenarnya proses pergantian air sama kasih makannya. Kita ngomong di pergantian air dulu ya. Nah, kalau misalnya ikan ukuran seperti ini dari lepas telur itu biasa saya ngasih makan memang agak ekstrim teman-teman. Jadi saya makannya itu 7 kali sehari, 6 sampai 7 kali. Nah, gitu. Jadi setiap ganti makan, setiap mau makan itu biasanya saya ganti air 1 jam sebelum. Nah, kenapa kita harus ganti air? Karena pas kita kasih makan ini selalu biasanya ada kotoran-kotoran di bawah tanknya ini teman-teman. Saya nggak mau sampai pas saya kasih makan itu
nggak sengaja ada serpihan kotoran atau ada apa yang ketelan sama dia. Karena itu bisa menyebabkan kalau ikannya lagi nggak fit itu sakit gitu. Nah terus kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa sih bang mesti bener-bener sering banget ganti airnya? Ya karena saya juga mau membuat ikan ini metabolismenya lancar. Jadi kita mau banget supaya ikan ini tuh istilahnya buang kotoran, makan lagi, buang kotoran, makan lagi, buang kotoran, makan lagi gitu teman-teman. Nah seperti itu. Nah kalau untuk pakan sendiri ya teman-teman sebenarnya semuanya beragam. Kalau misalnya ikan ini sih saya mulainya dari cacing beku. Nah dari lepas telur sampai kurang lebih dia sudah bisa makan anakan gabus tuh biasanya saya ganti ke gabus. Alasannya kenapa? Karena kalau dia makan gabus itu saya nggak ngerti kenapa, tapi ekor dia ini tumbuhnya agak lebih cepat gitu, jadi agak putih-putih. Nah teman-teman juga kalau ngeliat footage dari sebelumnya, ikan ini waktu lahir ini ekornya juga sebenarnya biasa aja, dan dayungnya tuh juga cenderung pendek ya teman-teman ya gitu. Jadi kita kasih makan gabus sampai kira-kira besar ekor yang kita inginkan seperti apa gitu. Tapi tentunya memang genetik juga mempengaruhi gitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu, ini adalah bapaknya si ikan ini adalah ibunya gitu. Nah nanti kalau ekornya semua sudah selesai, sudah kita rasa cukup, dan pertumbuhan dayungnya juga udah oke, biasanya itu saya langsung ganti ke yang namanya kodok kecil. Nah kalau kita nggak punya kodok kecil atau susah nyarinya, biasanya kita ganti ke ulat Jerman. Nah sama intensitas pakannya juga semakin besar semakin berkurang teman-teman. Saya biasanya kalau udah 20 cm itu dari yang tadinya 6 kali saya kurangin ke 3 kali. Sampai saat ini akhirnya saya kasih makannya ke 3 kali. Selanjutnya saya juga mau bahas hari ini adalah tinggi air ya. Kalau teman-teman lihat di sini, tinggi air ini saya cuma pakai di 20 cm di satu jengkal saya. Nah tujuannya adalah supaya ikan-ikan ini memfokuskan pertumbuhannya pada dayung dan ekor dulu gitu kalau saya. Nah nanti saya kalau udah gini kan udah cukup nih teman-teman nih. Tuh, udah ada gondong. Nanti tujuannya ini nanti akan saya pindah ke akuarium yang lebih besar dengan tinggi air, mungkin saya mulai naikin lah, mungkin jadi 30 cm dulu gitu. Nanti yang saya inginkan adalah badannya ini mulai melebar ke atas dan ke bawah. Nah tujuan dari tinggi air tinggi itu juga ada yang lainnya adalah ketika ekor ini di air rendah itu memanjang. Nah begitu kita pasang airnya tinggi itu, ekornya itu akan lebih ngebuka teman-teman. Jadi kita ngejar bukaan ekornya. Jadi kita nggak bisa punya ekor gede doang, tapi kita juga harus punya ekor yang kipas juga. Makanya itu tinggi air kita akan mainkan gitu. Nah kurang lebih dari anakan kita sendiri posisinya seperti ini. Nah terakhir saya mau bahas salah arus. Jadi apakah sebenarnya ikan arwana ini butuh arus ya kalau lagi besarin? Sangat butuh teman-teman, karena kita butuh banget dia olahraga pas lagi makan banyak supaya bentuknya nggak terlalu over, dan ketika mereka ngegerakin tangannya dan ngegerakin ekornya itu biasanya akan terjadi pertumbuhan di situ gitu ya. Nah saya mau ngomongin lagi, kalau kita lagi ngegedein ikan arwana ini penting banget untuk kita ngegedeinnya bareng-bareng ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nafsu makan mereka akan jauh lebih besar dan pertumbuhan mereka akan jauh lebih cepat. Karena saya mau ngomong gitu, saya mau kasih contoh juga hari ini supaya saya nggak sembarangan ngomong nih. Nah ini adalah ikan yang kita besarkan sama-sama. Kebetulan ada satu ekor anakan yang dari sini kita harus pisahkan. Nah ini pertumbuhannya jadi lebih lambat. Kenapa? Karena pakan dia pun jadinya tidak maksimal ya teman-teman ya. Nih kita kesini ya. Moga-moga ikannya mau ke depan. Nih. Nah nih. Jadi ini adalah contoh ikan yang sama partainya tadi. Kalau kita lihat memang secara pertumbuhan ekor, dayung dan segala macamnya masih oke, masih bagus. Cuman kalau kita lihat dari size-nya jadi kalah banget teman-teman. Bedanya bisa mungkin 2 cm gitu loh. Padahal baru dipisahkan sekitar 1-2 bulan gitu, lumayan kan. Jadi kalau 1 bulan beda 1 cm kan lumayan berasa ya teman-teman gitu loh.
Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman kalau mau ngegedein ikan itu mau mendapatkan ikan yang cukup bagus, kalau memang ada modal yang lebih baik kita meliharanya di konteng gitu. Nah itu kan tadi ikan yang makan gabus sama kodok. Saya akan kasih contoh lagi ikan yang makannya cuman ulat Jerman dan cacing waktu kecilnya ya teman-teman ya. Kita lihat, kita bandingkan ya. Tapi kita mengesampingkan gen dulu ya. Nah ini yang kita full ulat Jerman dan cacing beku. Nah, badannya tebelnya jauh memang, tapi yang kita korbankan adalah ekornya gitu. Jadi ekornya itu nggak sempet kena si pertumbuhannya si gabus gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat badannya semuanya tebel banget tuh, dan sendok-sendoknya semua dapat. Dan kebetulan lagi kali ini dapat ikan yang dayungnya panjang-panjang juga gitu. Nah kalau ditanya ini beli di mana, ini belinya partainya kita asal beli untuk menjadi eksperimen buat teman-teman yang di rumah juga bisa dapat ilmunya. Jadi teman-teman nggak harus melakukan, tapi saya bagikan di sini supaya teman-teman bisa tetap ikut semangat ngegedein ikan arwana ini gitu. Karena lagi-lagi saya ngomong ikan arwana yang ikan kontes, yang bagus-bagus, semuanya itu mulainya dari bayinya. Gitu ya. Jadi teman-teman hari mungkin singkat, padat, jelas. Semoga ini membantu teman-teman untuk dalam arwana keeping teman-teman. Dan jangan patah semangat kalau misalnya belum bisa beli arwana yang kayaknya harganya besar-besar banget. Tapi kita benar-benar bisa milih dari anakan juga. Kita juga bisa memaksimalkan anakan yang kita punya. Misalnya grade anakan kita misalnya grade B, kita bisa bikin jadi grade B plus atau mungkin A minus gitu. Nah itu semua dari perawatan harus diatur teman-teman. Jadi untuk hari ini segitu dulu. Terima kasih udah menonton mycrab.vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.